Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Telkom University Jakarta, khususnya dosen matkul KKI. Berdirinya kami di sini adalah ingin mempresentasikan makalah yang telah kami buat dari hasil riset kerja kami, yaitu dengan turun langsung ke lapangan ke sekolah-sekolah, yaitu SMP 92 Jakarta, dengan mempresentasikan di depan kelas, yaitu materi self-awareness. Sebelumnya, perkenalkan, saya Ahmad Ghazali Rizky Firdaus sebagai pembuka dari presentasi kali ini. Saya Muhammad Gerald Santoso. Perkenalkan, nama saya Arya Wijaya Subagio. Saya Ardiansyah Fikri Wibowo. Saya Ervan Fahmi Kurniawan. Saya Dimas Salaful Fadil. Oke, pertama di sini dari latar belakang terlebih dahulu. Di era sekarang ini banyak sekali, terutama dari kalangan para remaja dan mahasiswa yang sering merasa bingung untuk diri sendiri. Mereka nggak begitu mengenai kekuatan, kelemahan, emosi, dan nilai-nilai yang dimiliki. Akibatnya, mereka sangat sulit mengambil keputusan yang tepat, mudah terpengaruh lingkungan, dan kurang rasanya percaya diri dalam menghadapi tantangan. Kemampuan seseorang untuk mengenali dan memahami dirinya secara utuh. Oleh karena itu, bendera kami di sini adalah ingin memberitahu kepada mereka bahwa self-awareness sangat penting untuk diri sendiri. Berdasarkan materi yang disajikan dalam presentasi ini, self-awareness memiliki beberapa komponen penting, yaitu penilaian diri, nilai, dan keyakinan, kesadaran emosional, serta refleksi diri, dan memiliki beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama, apa pengertian dari self-awareness atau kesadaran diri? Mengapa self-awareness sangat penting bagi remaja dan mahasiswa di era sekarang? Lalu yang ketiga, apa saja komponen-komponen dalam self-awareness? Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan self-awareness dalam kehidupan sehari-hari? Lalu yang kedua, yaitu bab kedua, urgensi kesadaran diri sendiri dalam perkembangan individu. Kesadaran diri merupakan kemampuan fundamental manusia untuk mengetahui diri secara objektif, memahami struktur emosi, pikiran, nilai pribadi, serta pengaruh perilaku individu terhadap lingkungan sosial. Secara garis besar, terdapat dua dimensi kesadaran diri, internal, yang berfokus pada nilai dan apresiasi pribadi, serta eksternal, yaitu pemahaman tentang bagaimana orang lain memandang diri kita. Bagi remaja, membangun kesadaran ini sangat penting karena merupakan kunci untuk pengendalian diri. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ardiansyah Fikri. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Ahmad Gazian. Di sini di bagian nomor 2 terdapat peran persona sebagai arsitektur kepribadian dan alat adaptasi. Dalam psikologi analitis Carl Jung, persona didefinisikan sebagai topeng sosial atau kemasan ego yang digunakan untuk individu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan. Persona bertindak sebagai perwakilan hubungan masyarakat bagi ego untuk memastikan kesuksesan sosial dan kelancaran fungsi sehari-hari. Pentingnya persona terletak pada fungsinya sebagai pelindung ego yang rapuh di tengah interaksi sosial. Namun, tantangan muncul ketika individu mengalami identitas yang terlalu kaku dan personanya sehingga membungkam diri sejati. Di era digital ini, media sosial seringkali mengeksploitasi kebutuhan akan validasi eksternal ini, yang jika tidak dikelola dengan kontrol diri atau self-control yang kuat, dapat merusak originalitas jati diri seorang individu.
Oleh karena itu, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu metode penyampaian dan pengembangan kesadaran diri serta persona. Di sini nomor 1 yaitu metode psikoedukasi interaktif merupakan pendekatan efektif untuk memperkenalkan konsep kesadaran diri serta secara terstruktur. Metode ini melibatkan penyampaian materi melalui media visual, diskusi kelompok, dan sesi tanya jawab. Melalui feedback dari teman sebaya dalam diskusi ini, individu dapat lebih mudah mengevaluasi kelebihan dan kelemahannya sendiri. Lalu yang kedua ada pendekatan komunikasi persuasif. Dalam keluarga, orang tua memegang peranan vital sebagai model peran dalam pembentukan identitas anak. Komunikasi yang hangat dan suportif memungkinkan remaja mengeksplorasi jati dirinya tanpa rasa takut. Lalu yang ketiga ada teknik refleksi diri dan pertanyaan strategis membangun kesadaran diri. Kesadaran diri internal dapat dilakukan melalui teknik self-talk berdialog dengan diri sendiri dan menulis jurnal. Berdasarkan riset Tasha Eurich, individu disarankan untuk lebih banyak mengajukan pertanyaan apa daripada mengapa. Lalu nomor 4, intervensi profesional dan mindfulness. Jika kesadaran diri memicu kecemasan berlebih, bantuan profesional seperti konseling berbasis rational emotion behavior therapy atau REBT atau pendekatan Jungian sangat dianjurkan. Selain itu, latihan mindfulness atau kesadaran penuh terhadap sensasi fisik dan emosi saat ini tanpa menghakimi dapat membantu menenangkan sistem saraf dan meningkatkan fokus pada jati diri yang autentik. Terakhir, ada pengintegrasian shadow work untuk mencapai keutuhan diri yang seimbang antara persona dan identitas asli. Jung menyarankan metode shadow work. Ini melibatkan pengakuan terhadap sisi gelap atau kualitas diri yang selama ini ditekan. Teknik praktisnya dapat melalui analisis mimpi atau visualisasi untuk mengenali bagian diri yang tidak diterima oleh moral pribadi, guna diintegrasikan kembali secara sehat ke dalam kesadaran. Selanjutnya, bab ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Arya Wijaya. Terima kasih Ardi sudah memberi saya kesempatan untuk menjelaskan bab 3, yaitu kajian teori. Yang pertama yaitu pengertian self-awareness. Self-awareness atau kesadaran diri adalah kemampuan mengenali dan memahami diri sendiri secara utuh. Menurut Morin 2011, ini adalah kapasitas menjadikan diri sebagai objek perhatian sendiri agar bisa mengidentifikasi, memproses, dan menyimpan informasi tentang diri. Secara sederhana, mencakup pemahaman emosi, pikiran, perilaku, kelebihan, kekurangan, dan nilai diri. Kesadaran ini menjadi dasar perkembangan diri. Yang kedua adalah pentingnya bagi remaja dan mahasiswa. Di era digital yang penuh tekanan akademik, media sosial, dan persaingan, banyak remaja dan mahasiswa kurang mengenali diri sendiri. Akibatnya, kebingungan identitas, rendah diri, dan sulit mengambil keputusan. Self-awareness penting karena meningkatkan pengetahuan diri, regulasi diri, dan daya saing. Yang kedua, membantu evaluasi diri, pengelolaan emosi, dan memahami perspektif orang lain. Yang ketiga, mendukung identitas yang sehat dan mengatasi masalah psikologis. Yang ketiga, ada komponen-komponen utama dalam self-awareness. Berdasarkan berbagai kajian ilmiah, self-awareness memiliki beberapa komponen utama yang saling berkaitan. Dalam komponen presentasi ini, terdapat 4 komponen penting,
Yang pertama adalah penilaian diri, pengetahuan kemampuan dan batasan diri. Menurut Wiklund, perhatian pada diri sendiri membuat individu membandingkan perilaku dengan standar internal. Yang kedua, nilai dan keyakinan. Memahami prinsip yang diyakini yang mempengaruhi keputusan dan perilaku. Menurut Larry dan Tangney, ini penting untuk membentuk identitas. Untuk kesadaran emosional itu akan dijelaskan oleh Dimas. Oke, selanjutnya adalah kesadaran emosional atau emotional awareness. Kesadaran emosional merupakan kemampuan untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi yang kita rasakan. Menurut Goleman, kemampuan ini menjadi dasar dari kecerdasan emosional karena membantu seseorang memahami penyebab emosinya dan merespon situasi dengan lebih baik, bukan secara impulsif. Bagi remaja dan mahasiswa, kesadaran emosional sangat penting untuk menghadapi tekanan akademik, konflik dengan teman, atau maupun rasa kecewa akibat kegagalan. Beberapa cara meningkatkan kesadaran emosional adalah dengan menulis jurnal harian, berlatih mindfulness atau meditasi, serta belajar mengidentifikasi emosi yang dirasakan secara spesifik. Lalu ada refleksi diri. Ya, refleksi diri adalah proses mengevaluasi kembali pengalaman, tindakan, dan keputusan yang telah dilakukan untuk memperoleh pelajaran dan pemahaman yang lebih baik. Menurut Dewey, refleksi merupakan proses berpikir yang disengaja untuk meninjau pengalaman secara mendalam. Melalui refleksi diri, seseorang dapat belajar dari kesalahan, mengenali pola perilaku yang perlu diperbaiki, dan menghargai perkembangan dirinya. Contohnya adalah meluangkan waktu beberapa menit setiap hari untuk merenungkan aktivitas dan pengalaman yang telah dijalani. Lalu ada cara meningkatkan self-awareness dalam kehidupan sehari-hari. Self-awareness dapat dilatih secara konsisten melalui beberapa cara. Pertama, menulis jurnal harian untuk mencatat pikiran dan perasaan. Kedua, meminta umpan balik dari orang lain agar memperoleh perspektif yang lebih objektif. Ketiga, berlatih mindfulness dan meditasi untuk meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri. Selain itu, mengikuti tes kepribadian dan pelatihan pengembangan diri juga dapat membantu seseorang lebih memahami karakter, potensi, serta area yang perlu dikembangkan. Dengan membangun self-awareness yang baik, seseorang dapat membuat keputusan yang lebih tepat, mengelola emosi dengan lebih sehat, dan menjalani kehidupannya yang lebih terarah. Lalu bab 4 akan dibacakan atau dijelaskan oleh Ervan Fahmi. Oke, jadi di sini saya lanjutkan bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Jadi pada pelaksanaan kegiatan, penyuluhan self-awareness dilaksanakan di SMP Negeri 92 Jakarta, tepatnya kelas 8G pada tanggal 19 Mei 2026 sebagai bentuk implementasi dari program pengabdian berbasis Project Based Learning. Kegiatan ini dihadiri oleh 20 hingga 40 siswa yang antusias mengikuti seluruh rangkaian acara dari awal hingga akhir. Pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar dan kondusif sesuai dengan rencana yang telah disusun sebelumnya. Oke, lanjut pada proses penyampaian materi. Materi disampaikan secara interaktif meliputi yaitu pengertian self-awareness, pentingnya mengenali diri sendiri, cara mengembangkan kesadaran diri sebagai remaja, dan dilanjutkan sesi tanya-jawab aktif. Siswa antusias bertanya soal mengelola emosi dan mengenali potensi diri. Sebagai apresiasi, peserta mendapat makanan ringan untuk suasana yang akrab. Oke, lanjut ke
hasil kegiatan dan indikator keberhasilan berdasarkan pelaksanaan kegiatan pemaparan ini. Ada pun indikator keberhasilan kegiatan ini, di antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kehadiran peserta mencapai 20 hingga 40 siswa yang hadir secara aktif selama kegiatan berlangsung. Yang kedua, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama sesi penyampaian materi, ditandai dengan fokus dan perhatian penuh terhadap potensi yang disampaikan. Yang ketiga, terlaksananya sesi tanya jawab yang aktif, di mana banyak siswa mengajukan pertanyaan dan berbagi pengalaman terkait topik self-awareness. Yang keempat, peserta mampu memahami konsep dasar self-awareness dan mengaitkannya dengan kehidupan mereka sehari-hari sebagai pelajar. Yang kelima, terciptanya suasana kegiatan yang kondusif, akrab, dan menyenangkan antara tim mahasiswa dan siswa peserta. Oke, lanjut ke bagian terakhir, dokumentasi kegiatan. Selama kegiatan berlangsung, kita melakukan dokumentasi, yang itu berupa, boleh dilanjut Pak? Nah, yang pertama ini ada foto pertama itu sesi penyampaian materi kepada siswa kelas 8G. Dan foto kedua ini adalah sesi tanya jawab, dan kebetulan di sini ada siswa yang menjawab pertanyaan dan maju ke depan. Dan lanjut ke foto ketiga, yaitu foto bersama dengan siswa kelas 8G. Dan bab terakhir akan dilanjut oleh Gerald. Baik, terima kasih Ervan. Dan untuk selanjutnya, di bab 5 itu ada kesimpulan dan saran. Jadi, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu self-awareness atau kesadaran diri merupakan kemampuan mendasar yang memungkinkan seseorang untuk mengenali dan memahami dirinya secara utuh, mencakup emosi, pikiran, perilaku, kelebihan, kekurangan, serta nilai-nilai yang dianut. Lalu selanjutnya, self-awareness ini memiliki pesan yang sangat krusial bagi remaja dan mahasiswa di era digital saat ini. Itu ada tekanan akademik, pengaruh media sosial yang masif, serta persaingan yang makin ketat menuntut generasi muda untuk mengenal dirinya lebih dalam lagi. Individu yang memiliki kesadaran diri yang baik terbukti lebih mampu melakukan regenerasi diri, mengambil keputusan secara bijaksana, membangun hubungan interpersonal yang sehat, serta terhindar dari kebingungan identitas. Karena tanpa kesadaran diri, seseorang rentan mengalami krisis identitas dan kesulitan dalam mengaktualisasikan potensinya. Selanjutnya, self-awareness ini terdiri dari 4 komponen utama yang saling menopang satu sama lain. Yang pertama, itu ada penilaian diri atau self-assessment, yaitu proses mengetahui bahwa kemampuan dan batasan diri yang mengacu pada teori objektif self-awareness. Lalu yang kedua, ada nilai dan keyakinan atau values beliefs yang menjadi landasan pengambilan keputusan dan pembentukan identitas. Lalu yang ketiga, ada kesadaran emosional atau emotional awareness sebagai fondasi kecerdasan emosional yang memungkinkan seseorang untuk mengenali dan mengelola emosinya secara adaptif. Selanjutnya, yang keempat, itu ada refleksi diri atau self-reflection. Ya, ini adalah proses kognitif yang disengaja untuk meninjau kembali pengalaman guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam lagi. Dan keempat komponen ini bekerja secara sinergis dalam membentuk kesadaran diri yang utuh dan sehat. Selanjutnya, kesimpulannya itu ada konsep persona dalam psikologi analitis. Carl Jung itu memberikan perspektif tentang bagaimana individu ini beraktivitas dengan lingkungan sosialnya. Persona atau topeng sosial berfungsi itu sebagai mekanisme adaptasi yang diperlukan. Tapi dapat berbahaya jika individu ini terlalu mengidentifikasi diri dengan persona tersebut hingga mengorbankan diri sendirinya atau his true self gitu. Di era media sosial ini, fenomena ini semakin relevan karena kebutuhan akan validasi eksternal yang berlebihan dan dapat merusak orientasitas diri dari individu itu. Peningkatan self-awareness ini dapat dilakukan melalui berbagai upaya yang konsisten dan terstruktur, antara lain menulis jurnal untuk harian, untuk mendokumentasi pola emosi dan perilaku, lalu ada meminta umpan balik dari orang-orang yang terpercaya untuk menutup blind spot dari individu, berlatih mindfulness dan meditasi untuk meningkatkan regulasi emosi, terus
Bisa juga dengan mengikuti tes kepribadian seperti MBTI atau DISC sebagai alat refleksi, serta menghadiri pelatihan atau workshop pengembangan diri. Seluruh upaya ini harus dilakukan secara konsisten agar dapat membentuk kesadaran diri yang kuat sebagai fondasi kehidupan yang bermakna. Dan berdasarkan dari hasil kajian dan refleksi terhadap kegiatan penyusunan makalah ini, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan, baik untuk membaca maupun perbaikan kegiatan serupa di masa mendatang. Untuk para pembaca, saran dari kami itu adalah memulai membangun kebiasaan refleksi diri sejak dini. Luangkan waktu minimal 10-15 menit tiap malam untuk menulis jurnal harian yang mendokumentasikan perasaan, pencapaian, dan hal-hal yang ingin diperbaiki di keesokan harinya. Karena kebiasaan sederhana ini, jika dilakukan secara konsisten, itu akan memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap kualitas kesadaran diri dalam jangka yang sangat panjang. Lalu, kita bisa memanfaatkan instrumen tes kepribadian yang valid seperti MBTI, DISC, atau VIA Character Strength sebagai titik awal untuk memahami preferensi dan kecenderungan perilaku diri. Namun, penting untuk tidak menjadikan hasil tes sebagai label yang kaku, melainkan jadikan ini sebagai bahan diskusi dan refleksi yang mendorong pengembangan diri lebih lanjut. Dan selanjutnya, untuk saran untuk perbaikan kegiatan serupa di masa datang, itu selama proses penyusunan makalah ini terdapat beberapa kekurangan yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi kelompok kami maupun bagi kelompok-kelompok yang lain yang akan menginisiasi kegiatan serupa, yaitu pengayaan sumber referensi dan juga data empiris. Makalah ini bertumpu pada sumber-sumber teoritis yang bersifat umum. Untuk kegiatan mendatang, disarankan agar kelompok dapat memperkaya pembahasan dengan hasil penelitian empiris terbaru, khususnya studi yang akan dilakukan di konteks Indonesia atau perguruan tinggi, sehingga referensi materi ini akan terasa bagi pembaca-pembaca lokal. Lalu, penambahan kompeten praktis berupa studi kasus atau wawancara. Kegiatan berikutnya sebaiknya menyertakan hal studi kasus yang nyata atau hasil wawancara singkat dengan mahasiswa lain terkait pengalaman mereka dalam membangun kesadaran diri. Selanjutnya, peningkatan kualitas koordinasi dan manajemen waktu agar antar anggota kelompok. Proses penyusunan makalah ini menghadapi tantangan dalam penyelarasan jadwal dan distribusi beban kerja antar anggota. Untuk kedepannya, disarankan untuk kelompok-kelompok yang lain menetapkan jadwal pertemuan rutin yang terstruktur sejak awal. Dan selanjutnya, itu ada pendalaman metode penyampaian yang lebih interaktif. Materi tentang self-awareness sejatinya sangat kaya untuk dieksplorasi secara eksperimental. Bukan hanya dideskripsikan secara naratif, untuk kegiatan mendatang, disarankan agar presentasi atau makalah dilengkapi dengan instrumen self-assessment sederhana, dan juga lembar refleksi diri ataupun aktivitas mindful singkat yang dapat langsung dicoba oleh pembaca atau peserta. Perluasan cakupan topik ke aspek aplikatif dalam konteks perkuliahan. Mengingat sasaran utama makalah ini adalah mahasiswa sistem informasi, kegiatan mendatang dapat mengintegrasikan konsep self-awareness dengan konteks yang lebih spesifik. Misalnya, bagaimana kesadaran diri ini mendukung kerja tim dalam proyek teknologi, bagaimana mengelola emosi saat menghadapi deadline sprint, pengembangan perangkat lunak, atau bagaimana personal branding yang otentik dibangun di industri teknologi informasi. Baiklah, mungkin demikian kesimpulan dan saran yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya akan dilanjut lagi oleh Zian. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para anggota kelompok yang sudah ikut terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membuat tugas KKI ini. Dan kami tentunya sangat menerima kritik dan saran dari para Bapak Ibu dosen yang kalian berikan kepada kami. Tentunya sebagai bahan evaluasi diri supaya untuk menjadi lebih baik ke depannya. Dan sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.